warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, materi hari ini adalah bagaimana anak-anakku memahami posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Berikut penjelasannya. Ya, oke, sekarang kita sudah masuk di KD 4.2, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius. Kegiatannya memahami posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Di sini ada gambar, ada sumbu X ya, dan ada sumbu Y. Oke. Kemudian ada titik-titik merah. Ya, yang ini 1 2 3 4 5 6 7. Berapakah titik koordinatnya? Kalau di sini titik koordinatnya berapa ini? 1, X-nya 1, Y-nya 5. Berarti ini 1,5. Ini 2,5. Kalau ini berarti di sini 3,5. Di sini 4,5. Yang di sini 5,5. Di sini 6,5. Di sini 7,5. Oke. Karena ini adalah kegiatan memahami posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y, maka kita harus membuat satu garis. Garis adalah terdiri dari beberapa titik yang saling terhubung. Kita hubungkan ini titik-titiknya membentuk satu garis. Setelah titik-titik yang merah tadi dihubungkan membentuk satu garis ya, jadi seperti begini. Kemudian ibu teruskan sampai ke sebelah kiri membentuk garis warna biru ya. Ibu pakai spidol warna biru. Kita kasih namanya L1 ya, itu garis L, garis L1 ya. Gambar tersebut bisa juga dilihat di buku cetak halaman 58. Ini ada garis L1, L2, L3 dan L4. Semuanya berwarna biru. Ada 4 garis berwarna biru. Garis L1, L2, L3 dan L4 yang berwarna biru ini adalah sejajar dengan sumbu X. Sejajar artinya sama-sama mendatar, sama dengan sumbu X. Sejajar dengan sumbu
X ya. Ini juga sejajar dengan sumbu X. Yang L1 juga sejajar dengan sumbu X. Kembali lagi ke gambar yang ini. Garis L1 sejajar dengan sumbu X. Kenapa sejajar? Karena garis L1 sama-sama mendatar seperti sumbu X dan jarak di setiap titik pada L1 sama jaraknya ke sumbu X. Dibuktikan. Misalnya titik di sini, jaraknya ke sumbu X berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 5 satuan. Ya, ini 5. Di sini juga jaraknya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 5 satuan. Ini juga begitu, jaraknya 5 satuan ke sumbu X. Yang di sini juga jaraknya 5 satuan ke sumbu X. Begitu juga seterusnya ya, semuanya harus berjarak 5 satuan ke sumbu X atau berjarak sama ke sumbu X. Di sini juga pasti jaraknya sama ke sumbu X. Itulah yang dinamakan sejajar. Garis L1 sejajar dengan sumbu X karena sama-sama mendatar dan setiap titik pada garis L1 berjarak sama ke sumbu X. Ya, tadi Ibu sudah jelaskan bahwa posisi garis L1 terhadap sumbu X adalah posisi garis L1 adalah sejajar dengan sumbu X. Sekarang bagaimana posisi garis L1 terhadap sumbu Y? Posisi garis L1 terhadap sumbu Y, kalau dilihat ini berpotongan di titik di sini ya, dan membentuk sudut di sini sudutnya, karena ini di sini sudutnya 90 derajat ya, atau tegak lurus terhadap sumbu Y. Jadi posisi garis L1 tegak lurus dengan sumbu Y. Jadi di buku cetak ada 4 garis biru, 1, L2, L3, L4. Semuanya itu adalah tegak lurus dengan sumbu Y karena semuanya bersudut 90 derajat atau siku-siku. Jadi keempat garis biru ini semuanya tegak lurus dengan sumbu Y. Sekarang kita ke gambar bagian B. Ada garis warna hijau ya, ada 4 garis warna hijau. Namanya garis di sini ditaruh nama M1, M2, M3 dan M4. Garis M1, M2, M3, M4 bagaimana posisinya terhadap sumbu Y? Sumbu Y yang ini, yang vertikal.
posisinya garis M1, M2, M3 dan M4 itu sejajar dengan sumbu Y karena sama-sama tegak atau vertikal atau sama-sama berdiri garisnya. Jaraknya garis M1 ke sumbu Y pasti sama ini yang di tengah ke sumbu Y sama yang di atas ke sumbu Y. Ini juga jaraknya sama ke sumbu Y. Jaraknya berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5 ke sumbu Y. Yang di sini juga jaraknya sama ke sumbu Y. 1, 2, 3, 4, 5 satuan ke sumbu Y. Yang di atas juga jaraknya sama ke sumbu Y. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi garis M1, M2, M3 dan M4 sejajar dengan sumbu Y. Nah, sekarang bagaimana posisi garis M1, M2, M3 dan M4 terhadap sumbu X ya yang mendatar? Bagaimana posisinya garis M1, M2, M3 dan M4 terhadap sumbu X? Kalau dilihat titik di sini membentuk sudut siku-siku atau 90 derajat. Di sini juga membentuk sudut siku-siku atau 90 derajat. Di sini juga dan di sini. Maka garis M1, M2, M3 dan M4 tegak lurus terhadap sumbu X. Ya. Untuk gambar bagian C, Ibu ganti huruf N menjadi P. Ini garis P1, kemudian ini garis P2. Bagaimana posisi garis P1 terhadap sumbu X? Posisi P1 terhadap sumbu X. Apakah setiap titik ini sama jaraknya ke sumbu X? Kalau di sini jaraknya berapa di sini ke sumbu X? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau di sini berapa jaraknya ke sumbu X? 1, 2, 3, 4. Tidak sama jaraknya. Berarti ini garis P1 tidak sejajar dengan sumbu X. Apakah tegak lurus dengan sumbu X? Lihat di sini, apakah siku-siku terhadap sumbu X? Kalau dilihat dia tidak siku-siku, berarti garis P1 tidak tegak lurus juga dengan sumbu X. Begitupun juga garis P2 tidak sejajar dengan sumbu X dan tidak tegak lurus dengan sumbu X. Bagaimana posisinya dengan sumbu Y? Sama ya,
juga tidak sejajar dengan sumbu Y dan tidak tegak lurus dengan sumbu Y. Kedua garis ini, garis P1 dan garis P2, berpotongan dengan sumbu X. P1 berpotongan dengan sumbu X di sini di titik 1,0 dan berpotongan di sumbu Y di sini di 0,2. Begitupun dengan P2 berpotongan dengan sumbu X di min 1,0 dan berpotongan dengan sumbu Y di 0,2. Jadi garis yang ada di gambar C, garis P1 dan garis P2 adalah garis-garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y. Kesimpulan dari gambar 2.8 garis-garis pada bidang koordinat kartesius, kesimpulan gambar di sini ada di halaman 59 yang di tabel 2.5. Yang warna biru ini adalah garis yang warna biru 1, 2, 3, 4, L1, L2, L3 dan L4 ini berwarna biru. Garis berwarna biru adalah garis-garis yang sejajar dengan sumbu X dan garis-garis yang tegak lurus dengan sumbu Y. Garis yang berwarna hijau yang di sini M1, M2, M3, M4 adalah garis-garis yang sejajar dengan sumbu Y dan garis-garis yang tegak lurus dengan sumbu X. Sedangkan garis P1 dan P2 itu adalah garis-garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y. Perhatikan contoh 2.1 halaman 59. Gambarlah garis L yang melalui titik A 3,-5 yang tidak sejajar dengan sumbu X dan tidak sejajar dengan sumbu Y. Cara menjawabnya, buat dulu garis sumbu X dan sumbu Y, kemudian cari titik berapa tadi, titik 3,-5, X nya 3, Y nya -5, dikasih nama titik A 3,-5. Kemudian buat garis yang tidak sejajar dengan sumbu X dan tidak sejajar dengan sumbu Y. Kalau sejajar berarti begini ya, berarti kalau tidak sejajar bisa dikasih miring. Nah, kalau sejajar dengan sumbu Y berarti begini, kalau tidak sejajar berarti bisa dikasih miring, harus dikasih miring karena itu yang tidak sejajar. Jadi bisa gambarnya seperti ini ya, ini pasti tidak sejajar dengan sumbu X dan tidak sejajar dengan sumbu Y, tapi berpotongan di sumbu X dan berpotongan di sumbu Y. Jawabannya bisa dilihat di halaman 60. Halaman 60 yang ini, titiknya titik A 3,-5,
Kemudian dibuat garis L yang tidak sejajar dengan sumbu X dan tidak sejajar dengan sumbu Y. Bisa juga jawabannya seperti ini. Jika jawabannya miring ke kanan, buat satu garis yang pasti tidak sejajar dengan sumbu X dan tidak sejajar dengan sumbu Y, yang pastinya melalui titik 3,5 ya. Bisa juga seperti ini. Garis A 3,5 tidak sejajar dengan sumbu X dan juga tidak sejajar dengan sumbu Y. Demikianlah penjelasan materi hari ini. Semoga anak-anakku bisa memahaminya. Silahkan mengerjakan latihan yang ada di buku cetak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.